In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Kami mau serahkan sebagai persembahan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal
to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Kami mau serahkan sebagai persembahan yang baik, terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross.
His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Kami mau serahkan sebagai persembahan yang baik, terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam ibadah kita pagi ini. Ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur bagimu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Dan kalau pada hari ini khususnya Tuhan di rumah-Mu ini, kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus.
sehingga kami Tuhan beroleh keselamatan oleh karena pengorbanan-Mu. Sehingga hidup kami bukan lagi hidup yang sia-sia, tapi kami mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, kami di rumah-Mu ini kami sangat rindu untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Karena itu urapilah semuanya kami di sini. Hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu yang bertugas melayani Engkau, begitu juga khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar lebih hari lagi, semakin hari kami boleh semakin dibaharui di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi juga jemaat-Mu yang hadir saat ini, dan begitu juga yang ada di rumah Tuhan. Kami semua yang saat ini beribadah kepadamu, berkati dan urapi kami, sehingga semua yang ada di tempat ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mari kita bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Pengantara kita. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati dan mengangkat semua umat-Nya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk.
Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Ini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Ini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata,
mungkin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang dengan ucapan syukur. Pagi hari ini Bapak Ibu yang datang dengan ucapan syukur boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu yang datang dengan penuh sukacita boleh katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Karena Dia adalah juru selamat kita yang sudah begitu baik buat setiap kita. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Dia telah buktikan kasih-Nya. Dia buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, yes. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kita semua sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan. Karena itu kita mau bersukacita, kita mau bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku. Amin. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidup. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Na 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 na. Na 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 na. Mahkota kehidupanku.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini kita mau kembali mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat setiap kita. Kita semua yang seharusnya masuk di dalam maut, tetapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga kita diselamatkan melalui pengorbanannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Dia menderita ganti setiap kita. Gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darahnya yang kudus, Dia menyelamatkan setiap kita. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami, Tuhan. Haleluya. Nanti saya minta Bapak Albert untuk kemuka di dalam doa untuk firman yang akan sebentar kita dengar. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang sangat ajaib Tuhan. Kalau Engkau telah mati bagi kami Tuhan, menembus dosa kami Tuhan. Tiada Allah, tiada kasih yang lebih besar daripada itu Tuhan. Bila Tuhan kami mau kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hidup kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memperingati Tuhan karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Biar kami boleh menyadari Tuhan betapa besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Betapa bersyukurnya kami Tuhan karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami layak Tuhan. Tapi Engkau yang melayakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar sebagai firman-Mu Tuhan. Urapi Bapak Gembala Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Kau yang pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan setiap kami. Kebenaran firman-Mu boleh mengajar kami Tuhan. Dan mengubahkan hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita mau katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu buah lagu. Kembali kita mau mengingat pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Sesaat Bapa tinggalkan sendiri, menderita dalam siksa karena dosa, dengan segenap hati, segenap kasih rela Dia beri. Dia terhina dan tersalib, tebus dosa. Sesaat Bapa tinggalkan sendiri, menderita dalam siksa karena dosa, segenap hati
Dia beri, Dia terhina dan tersalib tebus dosa. Golgota adalah saksi. Golgota adalah saksi. Golgota tempat Yesus tersalib. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Golgota adalah saksi. Golgota adalah saksi. Golgota tempat Yesus tersalib. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Pertama saya menyampaikan selamat Hari Raya Jumat Agung. Pada pagi hari ini kita diingatkan di Golgota Yesus telah mati buat kita. Yesus telah cerahkan nyawanya untuk kita semua. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini di hari raya Jumat Agung, pas bulan April, subtema kita sebagaimana kita ketahui selama ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, dibacakan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pagi ini kita masih berpaut dengan ucapan syukur kita. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Bulan ini subtema ini terus didengungkan. Namun pagi hari ini ada istimewa. Mengapa istimewa? Kalau membaca ayat ini dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Coba dibaca. 1 Korintus 15 ayat 57 dalam firman Allah yang hidup. Betapa besar rasa syukur kita kepada Allah untuk semua ini. Dialah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan saja bersyukur, dikatakan betapa besar
rasa syukur kita kepada Allah untuk semuanya ini, karena sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan apa, saudaraku? Pada hari ini, di Jumat Agung ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang dikatakan tadi memberikan kemenangan kepada kita. Karena dia telah mati seperti pujian tadi di Golgota, meneteskan darahnya demi kita semuanya. Bayangkan saudaraku, kalau dia tidak mati di Golgota, apa jadinya kita? Semua kita akan binasa. Dikatakan tadi, karena kasihnya. Kita masih ingat, tiap Natal kita diingatkan. Tiap Natal kita selalu diingatkan oleh satu firman yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Coba dibaca Injil Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Iya. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya tidak binasa. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Karena kasihnya yang luar biasa. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya, bukan percaya abal-abal, percaya sungguh-sungguh yakin dan percaya dan sungguh-sungguh hidup dalam serius, tidak binasa. Karena apa, saudaraku? Rasul Paulus mengingatkan, wanti-wanti kepada jemaat Efesus. Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada jemaat Efesus. Ya, kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, Iya. kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini Rasul Paulus tekankan kepada jemaat Efesus, dan pagi hari ini buat kita semua. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bayangkan kalau Yesus nggak meninggal di Golgota. Bayangkan apa jadinya kita semua, kita akan binasa semua. Tapi kita bersyukur, betapa besar rasa syukur kita kalau kita boleh percaya kepada Yesus dan mau hidup sungguh-sungguh dalam Yesus. Ya, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, tapi sekarang dekat oleh darah Kristus. Haleluya, saudaraku. Betapa besar rasa syukur kita. Di mana yang lain? Di mana keluarga kita? Mungkin ada yang masih jauh. Tapi biarlah pagi hari ini kita diingatkan oleh Jumat Agung ini. Hanya oleh darah Kristus. Kita yang dulu jauh, dekat. Bahkan lebih tegas lagi, saudaraku, Rasul Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, Ya, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini ketegasan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Bukan saja kepada jemaat Efesus, tapi jemaat Kolose pun dikatakan, kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya. Ingat kita dulu memusuhinya, tidak mau percaya, tidak mau beribadah. Kalau ibadah ya asal-asalan, kalau ibadah ya sok, kalau lagi cocok. Dikatakan kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Ya. Kita bersyukur kita boleh percaya. Dan tentunya percaya bukan asal percaya. Kita percaya dengan sungguh-sungguh, setia beribadah, setia baca firman, setia bersekutu dalam doa. Ya. Sekali lagi coba dibaca ayat 22. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini sasarannya, saudaraku. Kita dibebaskan, diselamatkan, tujuannya apa? Supaya kita hidup kudus, tak bercelah dan tak bercacat untuk masuk ke dalam Yerusalem baru yang kita tuju. Apa jadinya kalau kita tahu bahwa Yesus enggak mati? Ya. Sekarang kita ini diperdamaikan oleh tubuh Kristus di kayu salib. Dan oleh kematiannya untuk menempatkan kita hidup kudus, kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini sasarannya. Ini tujuannya supaya kita setiap kali mau setia dan membaca firman, supaya kita diarahkan, dididik dengan sungguh-sungguh agar kita mengerti apa maunya Tuhan. Tujuannya supaya kita hidup kudus, tak bercela dan tak bercacat. Karena kita sedang dipersiapkan untuk masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan lebih jauh, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma. Ya. Kepada jemaat Roma dia bilang apa? Pasal yang kelima, ayat ke-8, 9, 10 dan 11. Roma 5 ayat 8 dan 11 supaya kita mengerti. Iya. Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Ingat posisi kita. Sekarang ini kita sudah diperdamaikan. Ya. Kita baca ayat 8 sekali lagi pelan-pelan. Ayat 8 sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan kasih-Nya. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Haleluya. Ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa. Sebelum kita percaya kita masih berdosa. Kadang-kadang kita pun
Meskipun percaya masih berdosa. Jujur. Meskipun kita sudah tidak berdosa, sudah diselamatkan, kadang-kadang kita masih berkecimpung dalam dosa. Namun saudaraku, kita bersyukur. Ya. Ayat 9 coba. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, ya, oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Ya, siapa yang gak berdosa? Setiap hari kita selalu berdoa, oh Tuhan ampuni segala dosa kesalahan saya hari ini. Setiap hari kita masih berbohong, setiap hari kita masih lakukan iri dan sebagainya. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Setiap hari. Dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan. Ya, ayat 10 sekali lagi. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan oleh hidupnya. Haleluya. Kalau detik ini kita yakin, kita percaya kita sudah diperdamaikan. Kita minta ampun. Lewat korban inilah kita diingatkan kematian Tuhan. Inilah Jumat Agung, saudaraku. Kita diingatkan, terus diingatkan. Setiap bulan kita diingatkan. Ya, karena itu saudaraku, pagi hari ini kita percaya Dia ada tengah-tengah kita. Dia tahu setiap pribadi kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu kita sekali lagi, kita percaya karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita percaya. Yang percaya dengan sungguh-sungguh, kita diselamatkan. Tidak binasa. Haleluya, saudaraku. Biar pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh yakin di hari Jumat Agung ini kematiannya untuk melepaskan kita. Jangan sampai kita terulang lagi. Jangan sampai mengulang perkara-perkara yang lama. Sekarang ini kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Apapun pergumulan kita yakin. Setiap persoalan kita percaya pasti Dia perhatikan. Nah, saudaraku, salah satu penulis kitab Mazmur, bukan Daud, tapi NN, Nunim. Itu menggambarkan bahwa manusia, kalau kita sedang bergumul dan kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Ya. Penulis Mazmur ini yang terdapat dalam kitab Mazmur 118. 118 ayat 21. Mazmur 118 ayat 21. Ya, pelan-pelan. 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku menjawab. Bersyukur kepada sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama dikatakan apa? Ya, coba. Aku memuji Engkau sebab Engkau mengabulkan doaku, Engkau telah memberi aku kemenangan. Haleluya. Aku memuji Engkau
sebab Engkau mengabulkan doaku. Engkau telah memberi aku kemenangan. Ini ucapan penulis Mazmur, nggak tahu siapa dia. Dan Mazmur 118 ini bukan Daud, bukan yang lain, NN. Tapi ini gambaran kita, saudaraku. Dikatakan, aku memuji Engkau sebab Engkau mengabulkan doaku. Engkau telah memberi aku kemenangan. Siapa yang tidak pernah kita berdoa? Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, lari kepada Yesus. Berdoa. Dengan tegas dikatakan, coba sekali lagi ayat 21 ini, dalam bahasa Indonesia masa kini. Aku memuji Engkau sebab Engkau mengabulkan doaku. Sebab Engkau mengabulkan doaku. Sebab Engkau telah memberi aku kemenangan. Kemenangan atas segala persoalan kita, kemenangan atas segala persoalan pergumulan kita. Dan kalau kita tidak punya hubungan mesra dengan Dia yang sudah mati buat kita, gak mungkin kita dikabulkan. Ini, biar pribadi jangan sampai kita jauh dari Allah. Seperti tadi katakan, kita harus berdekat, bergaul erat dengan Tuhan. Dan yakin dan percaya setiap pergumulan kita, kalau kita berseru kepada Dia, Dia pasti mengabulkan doa kita. Di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting, yang utama, hubungan kita dengan Dia. Yang tadinya jauh, kita sekarang menjadi dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, bergaul erat. Setia beribadah. Setia membaca firman. Setia berdoa. Maka yakin dan percayalah, seperti ayat ini katakan, setiap doa yang kita panjatkan, ingat, setiap doa yang kita panjatkan, Engkau mengabulkan doaku. Engkau pasti memberi kemenangan. Adakah kita saat ini bergumul dalam persoalan? Darah Kristus yang diteteskan di saat Jumat Agung ini akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan apapun pergumulan kita, percaya Dia pasti mengabulkan doa kita. Haleluya. Biar firman Tuhan yang sederhana ini melandasin kita di hari raya Jumat Agung. Kita nyanyikan lagu tadi, di Golgota lah saksinya. Kematiannya lah membuat kita dekat dengan Allah. Dan setiap pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti mengabulkan doa kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti membela kita. Kita sama-sama pengen berdiri dan lakukan tadi dengan yakin, di Golgota lah Bapa tinggalkan sendiri, menderita dalam siksa karena dosa. Segenap hati, segenap kasih rela Dia beri. Dia terhina dan tersalib, tebus dosa. Golgota adalah
demi kita. Yang dulu jauh, tapi sekarang kita dekat. Dan kalau kita dekat dengan Dia, apapun pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Apapun pergumulan kita, masalah kita, yakin dan percaya, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena apa? Karena Dia mati buat kita. Dia rela curahkan darahnya untuk kita, untuk menjadikan kita umat kepunyaannya, umat miliknya. Dan apapun pergumulan kita, kita tahu pasti saat kita berseru kepada Dia, Dia pasti mengabulkan. Kita nyanyi kurnya, dan saya undang pelayan-pelayan perjamuan. Tampil ke depan. Buat kami. Apa jadinya kalau Engkau tidak mati di Golgota? Kita semua pasti binasa. Amin. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu yang luar biasa. Kau mau menjadikan kami dekat dengan Engkau. Tuhan, pagi ini kami tidak ingin jauh dari Engkau. Kami mau setia, mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Amin. Karena Kau ingin supaya kami hidup kudus, tak bercela dan tak bercacat. Ya. Karena Kau punya rencana yang luar biasa buat kami. Amin. Ya, kami nantinya bisa sama-sama ke dalam kota Yerusalem baru. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya oleh korban-Mu lah Kau jadikan kami milik umat-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, urapilah sidang-Mu Tuhan, urapi secara khusus. Kalau sebentar akan makan dan minum dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Urapi, ampuni, sucikan, akan mereka hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela. Demikian juga pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, yang akan melayani. Urapi secara khusus. Urapi. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini. Sehingga sebentar kami boleh makan dan minum dengan percaya Engkau sudah menjadikan kami umat kepunyaan-Mu yang dekat dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap seru doa kami, Kau pasti menjawab. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Golgota adalah saksi. Golgota adalah saksi. Golgota tempat Yesus tersalib. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Golgota adalah saksi. Golgota tempat Yesus tersalib. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Yang sudah berdiri, Golgota Yesus serahkan nyawanya. di Golgota, haleluya. Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Golgota adalah saksi. Golgota Yesus serahkan nyawanya. Adalah saksi. Golgota tempat Yesus tersalib. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Ada yang belum terima? Di Golgota Yesus serahkan nyawanya. Pegang roti di tangan kananmu, pegang anggur letakkan di dada. Haleluya. Di Golgota adalah saksinya. Dia mati buat kita, sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan Dia. Sebelum kita makan bersama, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan demi kita, yang mati di Golgota untuk menjadikan kita umat kepunyaannya sendiri dan menjadi dekat. Kita percaya apapun pergumulan kita, di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan anggur itu. Pegang tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia pasti datang kali kedua. Mari, jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Dia pasti datang kali yang kedua. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin dalamnya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita dan mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan, lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita menikmati perjamuan kudus. Sebentar saya akan bacakan warta jemaat untuk hari ini Jumat 15 April 2022. Persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau secara langsung melalui amplop-amplop yang telah tersedia di belakang. Selamat pagi Pak Turyani, doa pagi Jemaat Pak Turyani diadakan setiap Sabtu jam 5.30 pagi. Kemudian sebentar selesai ibadah yang telah mendaftarkan donor darah dapat segera ke PMI jam 10 sampai jam 12. Ya, persyaratan tertera di layar dan telah disampaikan. Nanti Bapak Ibu yang telah mendaftar boleh ke PMI Jalan Aceh
jam 10 pagi. Ibadah Paskah Jemaat Trate akan diadakan hari Minggu 17 April 2022 jam 7 pagi di tempat ini. Bapak Ibu yang akan hadir diharapkan mendaftar terlebih dahulu melalui net leader masing-masing atau sekretariat. Ibadah Paskah Abi Trate akan diadakan secara onsite dan Zoom pada hari Minggu 17 April 2022 jam 8.45. Bapak Ibu, setelah doa berkat akan ada pengumuman tambahan, jadi Bapak Ibu harap tetap tinggal di ruang gereja. Demikian pengumuman dan kita telah menyelesaikan ibadah Jumat Agung kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau akhiri lebih dahulu. Begitu besar pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Dia telah mati bagi kita. Terlalu besar kasih-Nya Tuhan buat kita dan terlalu mahal darahnya Tuhan buat kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Karena terlalu besar, terlalu besar. kita mau angkat tangan kita. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu pagi ini kami dapat bersama-sama memperingati Hari Raya Jumat Agung. Amin. Terima kasih buat rangkaian yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Terlebih firman-Mu Tuhan Ya, Tuhan. yang sudah mengingatkan kepada kami bahwasanya kami adalah umat kepunyaan-Mu dan dekat kepadamu. Amin. Dan kami percaya apapun pergumulan kami, bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Kau pasti menolong dan membela kami, karena kami telah Kau tebus, Kau selamatkan, Kau kuduskan, Kau sucikan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Terima kasih. Dan sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah. Apapun usaha pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Kau pasti memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Amin. Juga untuk anak-anak kami yang sekolah, yang studi, dengan hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga anak-anak kami, cucu kami berhasil dalam studinya. Amin. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amin. terimalah berkat dan anugerah damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu dipersilakan Silakan. duduk. Ya. Yang pertama, atas nama Jemaat Trate, saya mengucapkan selamat datang dan selamat